Ya, shalom semuanya. Selamat malam. Terima kasih Pak David yang sudah memberi kepercayaan dan Reva. Mari kita berdoa. Bapa, Tuhan Yesus Kristus, Allah Roh Kudus, kami minta penyertaan-Mu dan hadirat-Mu, urapan-Mu pada malam hari ini, semua yang hadir Tuhan. Biar hati-Mu yang berbicara kepada hati kami masing-masing. Dan Bapa, kami percaya Tuhan, biar kehendak-Mu yang terjadi dalam kehidupan kami. Seperti bagaimana di surga, begitu juga di bumi. Di dalam nama Yesus. Amin. Haleluya. Saya memberikan tema pada malam hari ini, Surfing on the Word. Ya, nanti Erni akan membantu saya. Surfing on the Word. Surfing itu kayak papan seluncur, ya. Papan seluncur, tapi kita berdiri di atas. Coba gambarnya. Ya, nah, seperti kita naik surfing board, papan seluncur ini, ya, kita berdiri di atasnya, tapi kita berdiri di atas firman. Ya, jadi kita berseluncur atau berdiri di atas papan surfing ini di atas firman. Dan kita lihat ya, nanti kita ingetin gambar ini ya, nanti semua firmannya nanti sudah bisa punya bayangan ke gambar ini ya, bahwa kita itu seperti berdiri di atas papan seluncur ini ya, dan fondasi dasarnya itu adalah firman Tuhan, dan kita akan seluncur melewati ombak, gelombang-gelombang ya, melewati ombak-ombak dan gelombang yang nanti akan saya jelaskan ya. Jadi kita bayangkan diri kita seperti ini. Oke, kita lihat Matius 13. Matius 13 ayat 31. Perumpamaan tentang biji sesawi yang sangat kecil. Kemudian Yesus mengajarkan perumpamaan lain kepada mereka. Jadi ini perumpamaan ya. Perumpamaannya, kerajaan surga dapat dibandingkan dengan biji sesawi yang sangat kecil yang diambil orang dan ditanam di ladangnya. Jadi eh, kerajaan Allah itu Tuhan menggambarkan, melambangkannya seperti ini. Tapi di dalam firman ini saya mau mengartikan bahwa kerajaan Allah itu ada di dalam kehidupan kita, ya. Dan biji sesawi itu adalah kita, ya. Jadi Tuhan melambangkan kerajaan surga itu seperti biji sesawi yang sangat kecil. Jadi kita ini seperti biji sesawi itu, ya. Kemudian ayat yang ke-32, walaupun yang paling kecil di antara semua benih, akhirnya biji itu bertumbuh, biji yang sangat kecil itu bertumbuh menjadi tanaman kebun yang paling besar, menjadi pohon untuk burung-burung datang dan membangun sarang mereka pada cabang-cabangnya. Jadi inilah yang Tuhan maui di dalam kerajaannya, bahwa kita ini ya, yang benih yang kecil ini, kita ini harus bertumbuh. Ya, nanti kita akan bertumbuh besar jadi tanaman yang besar, lalu sehingga burung-burung bisa bersarang di dalamnya. Atau dengan kata lain, Tuhan mau kita ini berkembang ya di dalam kehidupan kita, sehingga kita bisa menjadi berkat buat orang lain ya, kira-kira begitu. Kemudian ayat berikutnya, bukan Keluaran yang ya, Matius. Perumpamaan tentang ragi. Kemudian ia mengajarkan perumpamaan lain kepada mereka. Kerajaan surga dapat dibandingkan dengan ragi yang diambil seorang perempuan dan dicampurkan ke dalam 3 takar tepung dan kemudian menunggu sampai sebuah adonan itu mengembang. Ragi itu kecil ya. Kalau saudara pernah bikin apa tape, raginya tuh kecil segini. Ragi roti juga kecil-kecil ya. Jadi ragi itu kecil, tapi ketika dicampur dengan tepung, ditunggu beberapa saat, dia akan mengembang menjadi besar. Lalu kalau dipanggang, dia akan jadi roti. Jadi Tuhan mau gambarkan kehidupan kita itu walaupun kecil-kecil ya, seperti ragi ya, tapi kita ini akan berkembang ya. Nanti kalau roti itu, adonan itu dipanggang jadi roti, bisa menjadi makanan bagi orang banyak. Jadi Tuhan mau kita yang kecil-kecil itu berkembang dan kita jadi berkat buat orang lain, ya. Oke,
Kita lihat ayat berikut. Jadi kerajaan Allah itu seperti itu, ya, bahwa kehendaknya lah yang terjadi di atas muka bumi. Tuhan mau kita itu. Tuhan mau kita berkembang, Tuhan mau kita menjadi berkat bagi banyak orang lain, ya. Itu adalah kemauan Tuhan, dan menjadi berkatnya seperti perumpamaan yang pertama itu, ya, dikatakan burung-burung bersarang. Jadi ada banyak orang. Jadi dimanapun Tuhan menempatkan kita di 7 gunung kita, ya, di bidang apapun kita, Tuhan mau kita menjadi berkat, menjadi adonan roti itu, menjadi pohon di mana burung-burung bisa bersarang, ya, menjadi berkat buat orang lain. Tuhan menciptakan kita itu unik. Setiap kita diciptakan oleh Tuhan unik, ya. Lalu Dia juga memberikan kepada kita itu tujuan ilahi. Jadi Tuhan waktu menciptakan setiap kita unik, setiap kita itu sudah diberikan Tuhan panggilannya atau tujuan yang ilahi di dalam hidup kita. Jadi kalau kita diciptakan unik, lalu kita diberikan oleh Tuhan suatu panggilan yang ilahi, ya, panggilan dalam hidup kita, tujuan hidup kita yang ilahi, berarti Tuhan akan memberikan kepada kita kemampuan, ability. Tuhan akan memberikan kepada kita kapasitas. Tuhan akan memberikan kepada kita karunia. Tuhan akan memberikan kepada kita hikmat, dan Tuhan akan memberikan kepada urapan kepada kita. Kalau Tuhan cuma memberikan panggilannya yang ilahi saja dalam hidup kita, oh kamu panggilannya ini, tujuan hidup kamu ini, tapi Dia tidak memperlengkapi kita, itu sama seperti kalau kita menyuruh anak kecil, kita kasih dia buku, lalu kita suruh dia baca tanpa pernah mengajarkan kepada dia huruf A, huruf B, huruf C, BA, ba, gitu ya, BU, bu, BIB. Kalau kita tidak pernah mengajarkan, yang cuma kasih buku saja, ya, anak kecil itu tidak akan pernah bisa membaca, nggak mengerti kan caranya. Jadi Tuhan itu penuh dengan kasih. Dia menciptakan unik, dia memberikan tujuan yang ilahi, panggilan hidup, pasti dia akan memberikan kemampuan kepada kita, kapasitas, ability-nya, karunia, hikmat, urapan untuk bisa menggenapi tujuannya. Jadi nggak akan kita dibiarin begitu aja, serah-serah kamu lah gimana. Kita nggak akan mampu untuk dengan kemampuan kita sendiri, karena setiap panggilan Tuhan dalam hidup kita itu besar, ya. Jadi Dia pasti akan memperlengkapi kita. Dengan kata lain, kembali kepada gambar itu, nggak usah dilihatin, gambar yang tadi yang paling depan itu, dengan kata lain Tuhan akan memberikan kemampuan kepada kita, setiap dari kita, untuk bisa berdiri di atas papan seluncur itu atas panggilan ilahinya. Saudara, nggak gampang loh berdiri di atas papan seluncur. Kalau papan itu ada di atas tanah, di darat gampang, kita bisa berdiri. Tapi ketika papan itu, seluncur itu ada di atas air, nggak gampang berdiri di atasnya. Nggak mudah bisa naik di atasnya, karena kan ada gelombangnya, ada ombaknya. Tapi Tuhan akan memberikan kita kemampuan, tujuan panggilan ilahinya itu, untuk kita bisa berdiri di atas papan seluncur kita. Dan kita bisa melewati ombak-ombak itu. Ya, kita bisa melewati di atasnya, bisa surfing di atasnya, ya. Semua itu mungkin tidak mungkin atau susah bagi kita manusia, tetapi bagi Tuhan semua bisa, semua mungkin. Pak David selalu mengatakan mustahil itu tidak ada bagi Tuhan. Jadi pasti kita bisa. Apa yang harus kita lakukan untuk bisa melakukan itu? Saya berikan beberapa poin, ya, supaya nanti saudara bisa mengerti kemana ini saya arahnya. Bagaimana kita bisa berdiri di atas papan seluncur itu yang berada di atas air, ya, atas panggilan yang Tuhan taruh dalam hidup kita, ya. Nomor satu, ya, kita harus mau bilang ya sama Tuhan. Kalau Tuhan memberikan kepada kita satu panggilan, satu tujuannya yang ilahi, itu pilihan tetap. Kita mau ya atau mau tidak. Kita bilang, ya Tuhan, saya mau. Saya bersedia. Saya berserah kepada panggilan-Mu. Saya mau melakukannya. Yang kedua, setelah kita katakan ya, kita harus mempersiapkan apa kalau ini bentuknya papan seluncur tadi. Mau nggak kamu bisa berseluncur di atas ombak? Kita harus bilang, ya saya mau. Apa yang harus kita siapkan berikutnya? Ya kita harus siapkan papannya dong. Harus punya papannya, kan?
ya. Harus mempersiapkan mungkin pakaiannya, karena pakaian yang kita biasa pakai nggak bisa untuk dipakai di atas papan seluncur itu di laut. Kita harus mempersiapkan diri. Ada hal-hal yang harus kita persiapkan untuk memenuhi panggilan tujuan yang Tuhan mau di dalam hidup kita, ya. Kemudian yang berikutnya yang nomor 3, kalau perlu ya, kalau kita sendiri nih mencoba, umpamanya saya nggak bisa naik di papan seluncur. Kalau saya mau coba sendiri nih, saya beli papannya, lalu saya beli pakaiannya, saya ke laut, ke pantai, lalu saya coba berdiri, apa yang akan terjadi? Saya pasti jatuh. Naiknya aja mungkin nggak bisa, karena papannya goyang-goyang terus kan, ya. Jadi yang berikutnya, kalau memang perlu, kita perlu coach. Kita perlu panggil orang yang bisa ngajarin kita gimana sih bisa berdiri di atas papan seluncur nggak jatuh, ya. Dengan kata lain, kalau engkau tahu panggilan Tuhan dalam hidupmu, tujuan ilahi yang Tuhan berikan dalam hidupmu, kalau engkau perlu dimentor, bersedialah. Kalau engkau perlu belajar lebih dalam lagi, ya belajarlah. Kita harus punya humble heart and teachable spirit, hati yang rendah hati dan punya roh yang mau diajar. Ya jangan merasa, oh Tuhan panggil saya untuk ini, nggak perlu apa-apa belajar dari manapun, nggak perlu dengar-dengar siapapun, pasti saya bisa. Nggak, kita harus juga mau belajar dari orang lain. Kita juga harus mau diarahkan, mau dimentor oleh orang-orang lain yang lebih bisa dan lebih mengerti, ya, untuk sampai pada tujuan itu. Lalu kemudian yang keempat, kalau saya naik nih di papan seluncur itu, lalu saya jatuh, naik lagi coba, nggak bisa berdiri, kecemplung lagi ke air, kecemplung lagi ke air, gagal, ya, bolak-balik melakukan kesalahan, ya. Bukan berarti bahwa tujuan ilahi Tuhan itu gagal dalam hidup kita. Kalau kita sedang mencoba ke arah itu dan kita gagal, bukan berarti kita gagal. Kita melakukan kesalahan bukan berarti gagal. Artinya apa? Kalau kita tahu ini panggilan Tuhan dalam hidup kita, kalau kita berkali melakukan kesalahan dan kita pikir ini satu kegagalan, ya, artinya apa sebenarnya? Artinya adalah bahwa si musuh itu takut sama kita. Kalau kita sampai benar-benar bisa berdiri di atas papan seluncur dan berseluncur di atas laut, ya, di atas ombak itu, dia takut kita memenuhi accomplish panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi dalam perjalanan ke arah sana, kalau kita melakukan kesalahan, ada hal-hal yang belum sempurna, jangan pikir kita sudah gagal. Musuh sedang takut kita akan menyelesaikan panggilan Tuhan dalam hidup kita. Jadi dia akan buat suatu jegalan-jegalan. Kita harus maju terus dan harus memenangkan itu. Karena kita pasti diberi kemampuan dan kita pasti bisa. Tidak ada yang mustahil. Yang berikutnya yang nomor 5. Seperti tadi Matius yang di depan tadi itu, ya, kita harus jadi seperti benih yang kecil, kita harus jadi seperti ragi supaya burung bisa bersarang di atasnya, supaya menjadi adonan roti, bisa jadi roti, jadi berkat buat orang lain. Tujuan semuanya daripada panggilan Tuhan dalam hidup kita adalah kita menjadi berkat buat orang lain. Jadi yang berikutnya adalah apa yang harus kita lakukan? Kita harus mengasihi jiwa-jiwa. Kita harus punya kasih kita untuk orang-orang. Karena jiwa-jiwa itu berharga bagi Tuhan. Yesus mati di kayu salib mencurahkan darahnya untuk semua orang. Kita harus punya hati mengasihi jiwa-jiwa. Siapapun mereka, selama mereka yang namanya manusia, karena Allah begitu besar mengasihi dunia ini kan semua orang, kita harus punya hati mengasihi. Karena semua panggilan Tuhan dalam hidup kita, tujuannya adalah untuk meraih jiwa-jiwa, memberkati orang lain. Jadi nggak bisa kita punya, wah karunia yang luar biasa, tapi kita nggak mengasihi jiwa-jiwa. Nanti cuma akan jadinya satu kesombongan dan kehancuran bagi diri kita sendiri. Ya, yang berikutnya lagi, yang nomor 6, kita harus peka untuk bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus peka kerjasama dengan Roh Kudus. Roh Kudus ini maunya apa? Apa langkah berikutnya? Apa yang harus dilakukan? Skill, ya, keahlian dan talenta itu memang bisa kita punyai secara natural, alamiah. Ada orang kan ya yang dari kecil suaranya bagus, bisa nyanyi, nggak usah ikut apa
apa paduan suara atau kur atau belajar nyanyi, suaranya dari kecil emang udah bagus. Ada anak yang cuma dengar musik, dia pegang gitar, dia bisa. Ada yang lihat piano, dia bisa sendiri, bisa punya talentnya dan skill yang udah memang bawaan, bisa betul. Ya, itu juga dari Tuhan. Tetapi skill dan talent, keahlian dan talenta bisa juga kita dapat dengan kita belajar untuk memenuhi panggilan Tuhan dalam hidup kita. Ya, jadi jangan menutup kemungkinan itu. Jangan kita bilang, Tuhan panggil saya begini, pasti tahu datang. Iya memang bisa, mengapa tidak? Ya. Tapi kita harus mengequip, memperlengkapi diri kita juga ke arah panggilan itu. Dan kita harus peka akan bekerja sama dengan Roh Kudus. Walk side by side dengan Roh Kudus. Kemana arah dan tuntunannya. Saya akan berikan contohnya. Keluaran 25 ayat 9, tolong Ernie. Beberapa contoh ya. Ini Musa. Tuhan bilang sama Musa gini, menurut segala apa yang kutunjukkan kepadamu sebagai contoh kemah suci dan sebagai contoh segala perabotannya, demikianlah kamu harus membuatnya. Jadi Musa disuruh membuat tabernakel. Musa disuruh membuat kemah suci. Ya, mungkin kalau kemah tenda, ya mungkin dia tahu karena kan mereka tinggalnya di tenda-tenda kan zaman itu kan. Tapi suatu kemah suci atau kalau bahasa Inggris pakai kata tabernakel gitu ya. Apa itu? Mungkin Musa nggak tahu ya. Lalu kemudian Tuhan bilang apa yang kutunjukkan. Jadi Tuhan menunjukkan kepada Musa, gini loh, seperti ini. Jadi Tuhan tunjukin. Kalau Tuhan kasih satu perintah, Tuhan kasih sesuatu amanat, dia akan kasih tahu, nggak didiemin aja. Musa, pokoknya bikin kamu kemah suci. Nggak gitu kan? Tuhan kasih tahu ya. Kemudian berikutnya Keluaran 25:40. Dan ingatlah, ini juga masih yang sama ya, Musa. Dan ingatlah bahwa engkau membuat semuanya itu, dia buat semuanya itu ya, dia suruh Musa kan, menurut contoh yang telah ditunjukkan kepadamu di atas gunung. Jadi ketika Tuhan menyuruh Musa membuat tabernakel itu ya, Tuhan kasih tahu begini tendanya, begini peralatannya, begini. Jadi Tuhan tunjukin semuanya, tunjukin semua menurut contoh. Jadi saya nggak tahu ya, saya jujur nggak tahu bagaimana Tuhan menunjukkan ini kepada Musa ya. Apakah dia di atas gunung karena Alkitab tidak menulis. Apakah dengan penglihatan? Gini loh nanti ininya, ini loh kaki dianya begini, ini kem. Saya nggak tahu apakah itu berupa penglihatan atau Tuhan tunjukin suatu maketnya. Ini begini, ini begini, ini. Jadi dikasih tahu ya. Tuhan memberikan satu tujuan dalam hidup Musa dan dia memberitahu, memperlengkapi Musa bagaimana melakukannya. Musa kan waktu kecil tinggal di tempatnya Firaun kan, diambil menjadi anak oleh anaknya Firaun. Dia mungkin di sana belajar bagaimana pakai pedang ya, belajar hal-hal ketentaraan. Lalu kemudian jadi gembala. Jadi bagaimana dia bisa membayangkan membuat satu tabernakel yang seperti Tuhan tunjukkan kepadanya. Gimana caranya? Walaupun udah ditunjukin, gimana cara bikinnya? Ya kan, mulainya dari mana? Kan itu bukan sesuatu yang mudah. Yang Tuhan bilang harus akurat sampai ukuran-ukurannya. Ya, tapi kita lihat Musa berhasil melakukannya kan? Tuhan memberikan satu kemampuan di situ. Nanti kita lihat lagi ya. Contoh yang berikutnya, Kejadian 6 ayat 13. Ini Nuh. Berfirmanlah Allah kepada Nuh, aku telah memutuskan untuk mengakhiri hidup segala makhluk, sebab bumi telah penuh dengan kekerasan oleh mereka, jadi aku akan memusnahkan mereka bersama-sama dengan bumi. Buatlah bagimu sebuah bahtera. Wah, ingat ya, ini Nuh disuruh buat bahtera. Pada zaman itu mungkin kapal aja belum ada. Ya, lalu Tuhan suruh dia buat bahtera. Mungkin arti kata bahtera aja Nuh nggak bisa bayangin. Apa itu bahtera? Ya kan? Lalu dikasih tahu buatnya dari kayu gofir. Bahtera itu harus kau buat berpetak-petak dan harus kau tutup dengan pakal dari luar dan dari dalam. Ayat 15. Beginilah engkau harus buat bahtera itu.
300 hasta panjangnya, 50 hasta lebarnya, dan 30 hasta tingginya. Bayangkan, Nuh harus membuat bahtera. Dan Tuhan, bahtera yang belum pernah dia lihat sebelumnya kayak apa. Ya, kalau kita dikasih tahu buat kapal, palingnya kita udah punya gambaran kan. Oh, kapal begitu. Nuh nggak punya gambaran apapun. Waktu ketika dia disuruh buat bahtera, seperti apa. Tapi Tuhan kasih satu-satu. Harus berpetak-petak, harus begini, panjangnya begini, dan sebagainya. Semuanya itu. Jadi apa sebenarnya Tuhan sedang lakukan pada Nuh ini pada dari ayat 13, 14, 15 dan ayat 16-nya coba. Buatlah atap pada bahtera itu dan selesaikanlah bahtera itu sampai sehasta dari atas dan pasanglah pintunya pada lambungnya. Buatlah bahtera itu bertingkat bawah, tengah, atas. Jadi Tuhan kasih tahu berpetak-petak, buat ada apanya segala, atapnya gimana, ya berapa ukurannya, pintunya, ya terus tingkatnya, ada tingkat bawah, tingkat tengah. Tuhan kasih tahu satu-satu sama Nuh. Karena memang Nuh nggak tahu apa ini bahtera. Gimana mau bikinnya? Kira-kira sebenarnya apa sih yang Tuhan sedang ngomong sama Nuh ini dari ayat ke-13 sampai 16? Dengan kata lain, kalau menurut saya, Tuhan itu sedang kasih manual kepada Nuh bagaimana cara bikinnya bahtera yang belum pernah dia lihat. Mungkin kata bahtera pun belum pernah dia dengar. Dia nggak bisa bayangin kan? Tuhan kasih manualnya. Contoh yang paling gampang gini. Saudara pernah ke IKEA kan? Saudara pernah nggak beli furniture di IKEA? Beli kursi, ya, atau beli meja, beli lemari, ya, itu kan semua kan kalau saudara bawa pulang itu, ya, kalau saudara buka boxnya, dalamnya kan ada manualnya kan? Ada caranya kan? Ini dulu yang dipasang, skrupnya dulu, bagian ininya dulu, satu-satu tuh dikasih tahu begini, 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 kira-kira begitu. Yang Tuhan sedang katakan kepada Nuh ini manualnya loh supaya bisa bahtera ini terbuat ya. Jadi Tuhan kasih tujuan kepada Musa, tujuan yang ilahi, panggilan bikin bahtera. Tapi dia nggak diemin aja, ya udah bikinlah pokoknya yang besar lah bikinnya biar semua binatang bisa masuk pokoknya gitu ya. Enggak kan, dia kasih tahu begini 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 supaya Nuh bisa memenuhi panggilan itu dalam hidupnya ya. Bagaimana itu semua bisa mungkin Musa dan Nuh melakukannya? Ada apa di balik itu yang menyanggupkan mereka melakukannya? Kita lihat sekarang. Keluaran 31 ayat 1 sampai 11. Ayatnya agak panjang, nggak apa-apa, pelan-pelan ya. Kita lihat bagaimana Nuh dan Musa itu bisa menyelesaikan itu. Karena ini adalah panggilan Tuhan atas hidup mereka. Dan ini akan juga buat kita, bagaimana kita bisa menggenapi, menyelesaikan misi dan panggilan Tuhan di dalam hidup kita. Berfirmanlah Tuhan kepada Musa, lihat, telah kutunjuk Besalel bin Urir bin Hur dari suku Yehuda. Dan telah kupenuhi dia dengan roh Allah. Jadi ketika membuat seluruh perlengkapan itu, Tuhan tidak membiarkan Musa sendirian. Dia memperlengkapi Musa, ya. Dia bilang udah kutunjuk, gak usah pusing. Pasti Musa bingung, gimana buat peralatan ini, gimana buat permatanya, gimana buat ininya, mabok kan nggak ngerti. Musa cuma gembala, ya kan? Tapi Tuhan bilang tenang, aku udah kasih tunjuk nih Besalel, ya, dari suku Yehuda. Ayat 3, ku penuhi dia dengan roh Allah. Sama. Tuhan akan memenuhi saudara dengan rohnya ketika dia memberikan tujuan panggilan yang ilahi di dalam hidup saudara. Roh Allah. Terus dengan keahlian dan pengertian dan pengetahuan dan segala macam pekerjaan. Betul. Dalam memenuhi panggilan Allah dalam hidup kita. Roh Allah yang ada di dalam diri kita, Tuhan memenuhi kita. Roh Allah itu bukan hanya diam aja, tapi roh Allah itu punya keahlian. Dengan suatu keahlian. Ya, kalau dalam bahasa Inggris dikatakan dengan hikmat. Diberikan hikmat kepada Besalel. Diberikan pengertian dan pengetahuan. Begitu juga kepada kita. Ketika Tuhan memberikan panggilannya dalam hidup kita, Tuhan memenuhi kita dengan roh Allah. Tuhan memberikan kita hikmat.
Tuhan memberikan kita pengertian, Tuhan akan memberikan pengetahuan dalam segala macam pekerjaan, dalam segala hal yang diperlukan untuk memenuhi panggilan itu. Ayat 4, untuk membuat berbagai rancangan supaya dikerjakan dari emas, perak, tembaga, mengasah batu permata supaya ditata, untuk mengukir kayu, dan untuk bekerja dengan segala macam pekerjaan. Bayangin, segala macam itu. Segala macam yang untuk batu permata, segala mengukir perak, emas, apa segala macam itu Tuhan memberikan rohnya. Keahlian, hikmat, pengertian, dan pengetahuan ini bicara apa? Bicara panggilan Tuhan. Seperti tadi saya bilang, panggilan kita yang Tuhan berikan kepada kita itu bukan buat diri kita sendiri. Untuk mencapai jiwa-jiwa. Untuk memberkati orang lain. Di 7 gunung, tadi saya udah ngomong kan, di 7 Mountain of Influencer. 7 gunung. Nah, saudara di bidang apapun saudara dipanggil Tuhan, apakah saudara bekerja di bidang kerajinan emas, perak, atau tembaga, kesenian, mengasah batu permata, dan lain-lain, Tuhan akan memberikan kepada saudara rohnya, hikmat, pengetahuannya, pengertiannya. Ayat berikutnya, ya, jadi saudara yang punya pekerjaan di bidang itu dan keahlian di bidang itu, ya, bidang yang dari ayat yang ke-7 dan 8 ini, segala dikatakan ini, juga aku telah menetapkan di sampingnya Aholiab bin Ahisamak dari suku Dan. Jadi ada timnya. Tuhan akan berikan tim untuk Musa, nggak sendirian. Bayangin ini, kalau Musa bikin kemah sucinya sendirian, semuanya itu peralatan dikerjain sendirian, gimana jadinya? Ya kan, bisa pusing 7 keliling dia, ya kan? Tapi Tuhan memberikan tim yang diberikan urapan untuk bisa melakukan ini, ya, karena Musa yang ditunjukin, jadi Musa yang jadi supervisor kan. Oh, ini begini nih, ini yang aku lihat di atas Gunung Sinai, ini yang aku lihat. Jadi dia yang kasih tahu harus seperti ini, harus seperti ini. Setiap orang diberikan keahlian, ya. Ayat 7. Kemah pertemuan, tabut untuk hukum, tutup pendamaian yang terletak di atasnya, dan segala perabotan kemah itu, yakni meja dengan perkakasnya, kandil dari emas murni dengan segala perkakasnya, mezbah pembakaran ukupan. Untuk saya ini bicara apa? Ini bicara tentang furniture, perabotan. Kan perabotan kemah kan dituliskan ayat 7 kan, ada meja dan lain-lain. Jadi kalau saudara juga diberikan suatu keahlian kepada Tuhan, bahwa kerjamu itu membuat furniture, mendesain, interior design, atau hal yang apa, minta dari Tuhan. Hikmat, pengetahuan, roh Allah, supaya apa yang engkau kerjakan itu menjadi luar biasa. Orang-orang diberkati, ada sesuatu yang berbeda yang engkau hasilkan, ada sesuatu yang berbeda dari karya yang engkau lakukan. Kemudian ayat yang berikutnya, mezbah korban bakaran dengan segala perkakasnya, bejana pembasuhan dengan segala alasnya, ya. Jadi ini semua macam-macam, ya. Mungkin kalau sekarang itu seperti mungkin engkau punya kepandian ukir-ukiran, bikin vas atau bikin sesuatu yang menarik, ya, seperti mungkin vas di belakang saya, atau saudara dibikin ahli untuk membuat sesuatu seperti ini atau apapun yang talenta yang Tuhan berikan, minta Roh Allah turut bekerja di dalamnya. Minta hikmat, pengetahuan, pengertian untuk bisa mengkaryakan sesuatu yang orang lain belum pernah melakukannya atau membuatnya. Ya. Ayat 10, ini menarik sekali. Pakaian jabatan, baik pakaian kudus kepunyaan Imam Harun maupun pakaian anak-anaknya untuk memegang jabatan imam. Waktu saya baca ayat ini, wah, kalau saudara seorang desainer, kalau saudara bisa menjahit, saudara bisa menyulam, ya, bisa kristik atau bisa haken, bisa sesuatu yang bersifatnya dengan pakaian atau merancang sesuatu. Minta sama Tuhan, Roh Allah berada di atasmu. Minta hikmat sehingga engkau bisa menghasilkan mendesain sesuatu yang luar biasa juga bagi untuk orang lain, ya. Jadi Roh Allah ini nggak terbatas, bisa macam-macam, bisa bekerja di dalam semua kan 7 gunung itu kan, dimanapun engkau berada. Terus ayat 11, minyak urapan dan ukupan dari wangi-wangian untuk tempat kudus, tepat seperti yang telah kuperintahkan kepadamu, haruslah mereka membuat semuanya. Ini bicara apa? Bicara tentang wangi-wangian atau parfum. Ya, mungkin saudara diberikan Tuhan suatu kepekaan dalam penciumanmu.
engkau bisa meramu, bikin ini, ya, entah masakan, entah wangi-wangian, minta kepada Tuhan, menciptakan sesuatu yang baru. Di sini kita bisa lihat bahwa Tuhan itu mengurapi dalam segala hal, bukan terbatas pada hal tertentu aja. Ya, kemudian sekarang kita lihat Hakim-Hakim 7 ayat berikutnya. Saya mau kasih contoh apa-apa saja panggilan Tuhan di mana Tuhan bisa mengurapi kita dengan rohnya, ya. Ini bicara Gideon. Segera sesudah Gideon mendengar mimpi, diceritakan dengan maknanya, sujudlah ia menyembah. Kemudian pulanglah ia ke perkemahan orang Israel, lalu berkata, bangunlah, sebab Tuhan telah menyerahkan perkemahan orang Midian ke dalam tangan. Berikutnya, sesudah itu dibagi nyala ke 300 orang. Tadinya kan orangnya banyak kan, berkurang, jadi tinggal 300. Ke 300 orang ini dibagi dalam 3 pasukan, 100, 100, 100. Dan ke tangan mereka semuanya diberikannya sangkakala, 100, buyung kosong, 100 orang dengan suluh, ya, di dalam. Jadi ada 3, ya, ada buyung, ada sangkakala, ada buyung yang kosong, dan ada suluh, ya, ada kayak torch gitu, ya. Ya, jadi ada 3 dibagi. Ini bicara apa? Gideon kan penakut. Kita tahu ceritanya kan? Dari banyak aja Tuhan kurangin 3 sampai 300 doang. Lalu Tuhan berikan hikmat ini. Ini bicara strategi. Tuhan juga bisa rohnya memenuhi kita, memberikan kepada kita hikmat, urapan, kepandaian, pengertian untuk strategi. Bukan hanya strategi perang. Dalam hal ini berbicara strategi dalam apa yang engkau sedang lakukan. Pelayanan juga butuh strategi, usaha saudara butuh strategi, ya, hidup saudara apa yang sedang kau lakukan butuh strategi. Minta kepada Tuhan memberikan strateginya. Supaya apa yang tujuan panggilan Tuhan dalam hidup saudara, saudara bisa berkemenangan. Contoh berikutnya, Markus 6. Yesus memanggil ke-12 muridnya dan mengimpatasikan otoritasnya kepada mereka untuk mengusir roh jahat. Kemudian ia mengutus mereka berdua-dua, ya, 12 dibagi 2. Jadi semuanya ada 6, pergi kemana-mana. Oke, dikasih otoritas. Berikutnya, sesudah itu Tuhan Yesus membentuk 35 tim di antara murid-murid lain. Masing-masing tim terdiri dari 2 orang, jadi 70 kan. Jadi semuanya ada 70 orang dan dia menugaskan mereka untuk pergi mendahulunya ke setiap kota yang dikunjunginya. Kalau saudara baca ayat-ayat selanjutnya, mereka balik semua dengan sukacita. Jadi ada 2 tim, 12 orang berdua-dua, 70 orang berdua-dua. Mereka disuruh pergi, diberikan otoritas, mereka diberikan perintah mengusir setan-setan, menyembuhkan orang sakit. Mereka balik, semuanya tergenapi. Apa yang saya bisa lihat di sini? Kalau tadi contoh-contoh yang di atas, ya, membangun tabernakel, membangun bahtera, ya, kemudian strategi, terus ada banyak perkakas yang macam-macam keahlian pakaian apa segala macam, itu sifatnya yang kelihatan, ya. Roh Allah memenuhi mereka untuk lakukannya itu, ya. Tetapi yang ini adalah juga tujuan panggilan Tuhan di dalam hidup kita, ya. Tuhan memanggil kita untuk heal the sick, menyembuhkan orang sakit, ya, mengusir setan, ya kan, cast out demons, cleanse the leper, menyembuhkan orang kusta, raise the dead, membangkitkan orang mati, pergi ke seluruh dunia memberitakan Injil. Semuanya itu adalah juga panggilan tujuan ilahi Tuhan di dalam hidup kita. Dan Tuhan nggak nyuruh kita gini aja, udah sana kamu pergi dua-dua, yang 12 orang dan yang 70 lakukan apa yang aku bilang. Enggak, di ayat depan itu Tuhan bilang aku memberikan otoritas, jadi dia memberikan kemampuannya, ya, dia memberikan kapasitasnya, kemampuannya, otoritas untuk bisa melakukan hal itu. Sama kalau saudara dipanggil Tuhan untuk melakukan pelayanan, umpamanya tuh saudara diberikan oleh Tuhan karunia kesembuhan, saudara naik di atas papan seluncur itu kan. Tapi kalau saudara baru mendoakan orang sakit sekali, tidak sembuh, lalu saudara anggap gagal, dan oh Tuhan nggak panggil saya, ini pasti bukan panggilan saya. Saudara nggak mencoba lagi, saudara kalah. Mintalah roh Allah, berdirilah di atas papan seluncur itu berdasarkan firman Tuhan. Firman Tuhannya apa?
Pergilah ke seluruh dunia, beritakan Injil, heal the sick, raise the dead, cast out devil, cast out demons. Berdiri di atas firman Tuhan itu. Coba lagi, coba lagi. Banyak sudah kesaksian hamba-hamba Tuhan yang dipakai Tuhan luar biasa. Seperti Heidi Baker, Randy Clark, dan yang lain-lain. Mereka mendoakan orang sakit, tidak satu kali langsung sembuh. Berapa banyak orang buta yang Mama Heidi Baker doakan, sampai ada orang buta yang melihat, sampai setiap kali kemudian melihat. Mari coba terus. Minta kepada Tuhan Roh Allah. Ya, jangan menyerah. Ya. Naiklah di atas papan seluncur itu dan belajar berdiri di atasnya. Jadi karunia Tuhan itu juga untuk karunia-karunia rohani. Ya, Tuhan akan menolong kita untuk berdiri di atas papan seluncur kita masing-masing. Dengan landasan dasarnya adalah firman Tuhan. Sehingga kita bisa melewati ombak itu. Ombak itu apa? Ombak itu bicara ombak kasih Tuhan. Ketika kita berada di panggilan Tuhan dan diurapi Tuhan, dipakai Tuhan, di atas dasar firman Tuhan, kita harus berada di dalam kasih Tuhan untuk menjangkau jiwa-jiwa. Itu yang nggak boleh lupa. Kasih, ya, karena Allah adalah kasih. Kalau kita bisa semuanya tapi kita nggak punya kasih, kita akan hangus terbakar sendiri, ya, kita akan nggak bisa sampai kepada apa yang untuk memberkati orang lain, karena kita harus menjangkau orang di 7 gunung tersebut. Saya akan memberikan kesaksian saya sekarang. Ada 3 kesaksian tentang saya berdiri di atas papan seluncur itu dan bagaimana saya memenuhi panggilan Tuhan. Yang pertama, ya, saya waktu sekolah, ya, dari SD, SMP, SMA, saya ini di antara teman-teman lainnya, mereka tahu, ya, orang tahu, saya juga tahu, menyadari saya ini pinter. Ya, saya adalah selalu murid yang pinter. Bahkan eh, juara itu umum, artinya biasa, ya, dari SD, SMP, SMA. Dan ketika saya di SMA mengenal Tuhan sebagai Tuhan dan Juru Selamat saya, ya, kelas 2 SMA, saya berapi-api seperti banyak anak-anak Tuhan ketika baru kenal Tuhan. Dan saya bawa Alkitab terus ke sekolah tiap hari. Guru boleh ngajar apa aja deh. Pokoknya di meja saya baca Alkitab. Untuk saya, aduh, pokoknya Alkitab paling penting deh. Ya, gitu ya. Saya ingin hidup saya buat Tuhan, berapi-api. Saya ingin melayani Tuhan. Ketika saya sudah kelas 3 SMA, ya, ketika ujian terakhir itu terus saya berapi-api mau ingin melayani Tuhan full, ya. Ketika selesai lulus ujian, ketika selesai ujiannya, ujian terakhir, ya, jadi belum ada pengumuman lulus atau enggak, saya sudah nggak di sekolah lagi, saya udah tinggalin sekolah, saya udah pamit sama guru-guru saya semua, saya nggak peduli lagi lah, saya ini lulus apa nggak lulus nanti hasilnya, saya mau melayani Tuhan. Udah, saya melayani Tuhan. Kemudian saya dipanggil, teman baik saya datang menemui saya. Dia bilang gini, kamu dipanggil tuh sama suster kepala sekolah karena saya TK, SD, SMP, SMA di Tarakanita, ya. SMA perempuan semua, ya. Kalau waktu sampai SMP campur sekolahnya, ketika SMA semua perempuan. Saya dipanggil katanya sama kepala sekolah saya, suster. Saya datang dong kembali ke sekolahan. Saya lulus udah pasti. Lalu kepala sekolah saya mengatakan gini, saya kan nggak daftar kuliah di mana-mana kan, nggak ikut mana-mana, orang saya udah melayani. Kepala sekolah saya bilang, kamu diterima di UI. Saya nggak pernah daftar di UI, nggak pernah ikut tes. Tuh, universitas apapun saya nggak pernah daftar sampai hari ini. Ya. Kamu diterima di UI. Wah, seneng dong. Zaman saya masuk UI susah banget. Saya nggak ngapa-ngapain. Saya diterima di UI. Ya, mami saya bilang, barangkali Tuhan mau kamu kuliah. Katanya gitu kan. Jadi saya pikir, wah mungkin juga ya. Daripada melayani Tuhan, mungkin Tuhan mau saya kuliah. Saya memang datang ke kampus 2 kali. Tapi hati saya masih sama. Saya tetap ingin melayani Tuhan. Yang saya mau katakan gini. Waktu saya sekolah, seperti saya bilang saya ini pinter. Pelajaran apa yang saya nggak pinter? Inggris. Pelajaran bahasa Inggris itu yang paling payah. Paling nggak bisa. Saya pernah ulangan bahasa Inggris tuh kertasnya, saya nggak ngerti.
Pertanyaan apa? Bagaimana jawabnya kalau saya nggak ngerti dia nanya apa? Saya nggak tahu saya tulis apa, saya dapat minus berapa gitu. Bayangin, dapat minus berapa? Saya dapat UI loh, jangan salah. Ya, ini saya paling bodoh. Saya pernah dipanggil ke depan sama, ini udah SMA, dipanggil ke depan sama guru bahasa Inggris saya, suruh tulis spelling di papan tulis will, will roda. Saya nggak tahu waktu itu roda ya, will. Lah will aja apa? Gimana mau spellingnya? Saya berdiri lama banget di depan itu, nggak bisa. Jadi saudara tahu kan betapa saya nggak bisa. Oke. Nah, ketika dalam perjalanan saya setelah saya udah nggak ke sekolah lagi itu, belum ada pengumuman lulus dan nggak lulus, saya melayani kan, terus melayani. Waktu saya melayani itu, karena saya di SMA, saya merasa panggilan saya ke jalanan. Jadi saya banyak melayani orang-orang di jalan. Saya banyak melayani orang-orang narkoba, prostitusi. Jadi saya tahu tuh tempat-tempat mereka mangkal. Lalu ada satu tim yang datang namanya tim challenge ya. Dia sangat terkenal ya. Sampai sekarang juga masih ada yang uh, Nicky Cruz, kalau saudara tahu filmnya Nicky Cruz ya. David Wilkerson itu yang mendirikan tim challenge. Lalu ada satu tim Asian Teen Challenge datang ke Jakarta. Pembimbing saya menyuruh saya menemani mereka untuk kasih tahu mereka di mana nih tempat-tempat orang narkoba berkumpul, di mana tempat-tempat pelacuran berkumpul, karena saya tahu di mana mereka, ya. Lalu mereka tim ini ya mau bikin seminar untuk bagaimana ini ada orang-orang Indonesia yang mau bikin juga teen challenge, jadi drug rehabilitation center ya, bagaimana rehabilitasi orang-orang narkoba. Mereka bikin seminar. Nggak banyak karena ini kan mau setting timnya gimana ya, sekitar 10 sampai 12 orang ya. Ya udah pasti mereka nggak akan suruh saya menerjemahkan dong, ya kan? Saya sih ngerti kalau orang ngomong how are you, saya ngerti. Kalau this is an apple, ya saya bisa gitu ya. Yang gitu-gitulah ya. Ya. Jadi mereka mencari penterjemah kemana-mana. Somehow mereka nggak dapat. Malamnya saya berdoa begini. Saya bilang sama Tuhan gini, kenapa saya mau melayani Tuhan? Dasar firmannya adalah gini, Matius 28, pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil. Saya bilang sama Tuhan, gimana saya bisa pergi ke seluruh dunia? Bahasa Inggrisnya nggak bisa. Ya, gimana bisa nyampe kemana-mana ini? Saya bilang gitu. Lalu saya bilang sama Tuhan, kasih satu tanda buat saya. Ya, namanya anak muda kan soal gitu kan. Kasih satu tanda sama saya. Ya, eh, kalau memang engkau panggil saya untuk melayani Tuhan, karena waktu itu saya udah dapat panggilan dari kepala sekolah saya itu, saya diterima di UI. Kalau memang saya harus melayani Tuhan, suruh itu ketua timnya dari Singapura itu ya, dan Malaysia itu mereka gabungan tim, suruh mereka bilang Lucia yang akan menerjemahkan besok. Wah, ini udah doa yang nggak mungkin, ya kan? Mana mungkin? Saya juga tahu, tapi saya ngomong aja sama Tuhan begitu. Udah, besok paginya, besoknya seminar mulai jam 10. Saya dikasih tahu Lucia, kamu yang akan menerjemahkan. Uh, Saudara pikir saya senang? Saya kan nggak siap dong, ya nggak? Saya pakai sendal jepit, saya pakai kaos, saya pakai celana 3/4. Itu karena ya saya datangnya begitu, bagaimana? Ya kan? Saya kan berasa di jalanan, ya kan? Saya bukan penterjemah, ya. Tapi saya bilang, oke, saya bawa Alkitab saya dong, saya taruh. Orang yang saya terjemahkan ini Director of Teen Challenge Singapore. Namanya Philip Wong. Sekarang dia di Amerika jadi profesor di sana dan dia bekerja sama dengan CIA dan FBI untuk menolong kasus-kasus yang berat di Amerika. Orangnya tinggi besar, bekas narkoba juga. Dia ngomong dong, seminarnya jangan salah, 3 hari, oke? Okay? Dia ngomong kan, dia ngomong saya cuma lihat tinggi, orangnya tinggi kan? Ngomong apa ini orang? Ya kan? Oh, saya nggak ngerti. Ngomong yang biasa aja nggak ngerti, apalagi ngomong seminar, ya kan? Ngomong apa ini orang? Tapi begitu dia berhenti, saya ngomong bahasa Indonesianya. Setiap kali begitu. Begitu dia ngomong, saya cuma liatin aja. Begitu dia stop, saya ngomong bahasa Indonesianya. Ya, 3 hari. 3 hari kayak gitu. Saya cuma berpikir gini, kalau umpamanya saya ngaco-ngaco berat, pasti kan saya udah disuruh stop dong satu sesi. Masa saya disuruh 3 hari? Nggak mungkin dong.
paling enggak kan berarti tuh orang ngerti apa yang saya ngomongin kan, ya nggak? Saya kagak tahu deh dia ngerti apa kagak. Saya sendiri kagak ngerti kok, ya nggak? 3 hari. Setelah 3 hari selesai, saya sungguh-sungguh berasa. Sampai hari ini saya bisa merasakan itu. Bahwa sepertinya itu Tuhan ya. Sepertinya Bapak itu mengunveil, menyingkapkan satu selaput. Saya berasa banget di kepala saya ini ya. Di otak saya tuh ada selaput yang dibuka. Saya berasa banget. Begitu dibuka, langsung tiba-tiba, saya ngerti bahasa Inggris loh. Sungguh mati. Orang ngomong, saya bisa ngerti. Terus bukan cuma itu aja, saya bisa ngomong. Ya, dia ngomong saya ngerti, saya bisa ngomong. Bukan itu aja, saya bisa baca. Ya enggak? Saya bisa baca dan saya bisa ngerti apa yang saya baca. Bukan itu mah itu aja, saya bisa spellingnya. Kalau mau ada orang ngomong bahasa Inggris, kan kita nggak bisa dong spellingnya apa. Saya bisa spellingnya. Wah, itu saya benar-benar itu luar biasa. Itu tahun 1984. Sejak itulah saya menjadi penerjemah. Ya. Sejak itulah. Jadi bahasa Inggris saya ya ala kadarnya lah. Orang dapatnya begitu, ya enggak? Ya bukan orang ahli. Kalau James kan, wah saya salut sama James, gila Inggrisnya bagus, jauh banget gitu ya. Saya sampai ya, ya saya dapatnya kayak gitu. Tapi kemudian ya ini kan karunia kan. Saya kan harus berdiri dong di atas papan surfing itu. Landasannya tuh apa? Firman Tuhan kan, seperti saya bilang tadi, pergilah ke seluruh dunia memberitakan Injil. Saya berdiri di atas papan surfing itu dan mulai dipanggil orang jadi penterjemah. Saudara pikir saya langsung, gitu ya, jantung rasanya mau copot. Karena kan saya tahu dong kemampuan saya tahu dong berapa saya nggak bisanya kan. Ya kalau saya ahli ya lain lagi. Saya tahu. Jadi setiap kali ini ya, kalau dikasih tahu tanggal sekian menerjemahkan di rumah saya berdoa, istilahnya dulu sih belum shocking ya saya berdoa. Saudara tahu apa yang saya doakan? Roh Kudus tolong saya supaya orangnya pakai kata-kata yang gampang, yang saya ngerti. Roh Kudus tolong saya supaya orangnya jangan ngomong cepet-cepet. Roh Kudus tolong saya supaya kalau dia ngomong saya ngerti, lalu saya bisa cepet dapat bahasa Indonesianya. Ya, Roh Kudus tolong saya, kasih tahu saya apa aja tuh kata-kata yang bakal keluar, karena saya nggak tahu kan pengkhotbahnya mau ngomong apa, kan saya nggak tahu ya. Sampai sekarang kalau nerjemahin kan pengkhotbahnya mau ngomong apa saya nggak tahu. Waktu itu saya berdoa gitu, kasih tahu saya kata-kata apa tuh yang bakal keluar. Tapi Roh Kudus itu baik, seperti saya bilang, dipenuhi dengan Roh Allah, diberikan hikmat, pengertian, understanding, urapan. Benar, Roh Kudus itu setia banget. Dia kasih tahu saya sepanjang saya sampai pada hari menerjemahkan kata-kata apa yang bakal keluar. Apa yang saya lakukan? Saya buka kamus. Zaman dulu kan nggak ada Google Translate kan? Buka kamus. Kamus ini bahasa Inggris kan tebel. Saya buka. Oh, kata-katanya ini artinya ini. Saya catat pakai kertas. Kata-kata ini sama dengan ini. Kata-kata ini. So, saya tiap kali gitu tuh kalau menerjemahkan tuh berapa tahun. Saya catetin, saya taruh di depan Alkitab saya. Gitu ya. Jadi kayak contekan. Nah, begitu pengkhotbahnya ngomong, ya kalau saya ngerti ya. Terus begitu dia ngomong kata-kata yang, oh ada tuh di contekan saya buru-buru lihat lihat di Alkitab saya, nggak ada yang tahu ya, nggak ada yang tahu sampai sekarang. Pengkhotbah juga nggak tahu. Saya buru-buru lihat di depan karena sudah catat kan, oh ini karena kan saya nggak bisa hafalin semuanya, ini berapa tahun seperti itu. Saya cuma tanya Roh Kudus, kata-kata apa tuh yang bakal keluar, kasih tahu saya. Jadi saya selalu punya contekan kata-kata yang dikasih Roh Kudus dan itu keluar. Roh Kudus itu setia. Kalau kita berani berdiri di atas papan seluncur itu nggak gampang setiap kali mau berdiri itu, ya. Karena saya tahu saya mau jadi berkat buat orang lain. Itu mulainya begitu, ya. Sampai sekarang sih saya nggak punya contekan. Sekarang saya berdoanya lebih naik lagi. Roh Kudus saya nggak tahu apa yang akan keluar. Kalau ada kata-kata yang nggak tahu, pokoknya kasih tahu saya artinya saat itu. Itu aja saya bilang. Ya, udah nggak pakai contekan lagi. Saya naikin aja. Saya percaya deh Roh Kudus kasih tahu saya artinya pada saat itu. Karena saya tahu saya siapa. Karena saya tahu ketidakmampuan saya. Ya, cuma segitu bisanya. Dan seperti saya bilang tadi, tujuannya apa? Untuk memberkati banyak orang kan? Betul. Tuhan luar biasa ketika saya berdiri di atas papan seluncur itu bagaimana ini? Aduh, menerjemahkannya. Iya lo goyangin ntar bisa apa kagak nih? Aduh. Tuhan bawa saya lewatin ombak itu ketika saya punya hati ini untuk orang lain. Tuhan bawa saya menerjemahkan bukan hanya di Jakarta.
di GBK, yang ribuan orang, di stadion-stadion besar di Indonesia, ya, di Pulau Jawa, di Sumatera, di Kalimantan, di Sulawesi, sampai ke Papua. Saya menerjemahkan. Ini bukan lagi sombong, saya lagi cerita bagaimana Tuhan bisa bawa saudara. Kalau saudara punya tujuan panggilan yang Tuhan punya dalam hidupmu, percaya Tuhan juga bisa akan bawa saudara. Bukan menerjemahkan di Indonesia doang. Saya menerjemahkan konferensinya Maurice Sulu di Yerusalem. Bayangin, apa nggak ada penterjemah lain yang lebih keren daripada saya, yang lebih bagus? Ya nggak? Ke Yerusalem. Saya menerjemahkan Billy Graham punya conference di Amsterdam. 1 bulan saya tinggal di Amsterdam. Menerjemahkan di sana. Ribuan orang. Saya menerjemahkan di Kanada, di Korea, di Amerika, di Australia, di Timur Tengah, di ya banyak deh tempat-tempat negara-negara lain. Mereka, apakah di negara-negara itu nggak ada orang? Yang terakhir ini bulan Oktober tahun kemarin di Australia, ya, di Perth saya dipanggil membantu menerjemahkan World Prayer Assembly, ya, doa sedunia. Apakah di negara-negara itu nggak ada orang Indonesia yang bisa menerjemahkan? Ada kan? Tapi itu namanya anugerah. Itu namanya favor. Tuhan bisa bawa kita kepada yang nggak mungkin. Dari yang namanya Lucy yang dapat minus waktu ulangan bahasa Inggris, ya, yang sepinter itu diterima di UI, Inggrisnya bisa minus. Saya tahu sekarang kenapa begitu. Supaya saya jangan jadi sombong. Artinya kalau Inggris saya keren banget jago, ya emang gue pinter. So, so what? Kalau jadi penerjemah, sekarang kan nggak bisa. Orang tahu memang nggak pinter, ya kan? Apa yang mau disombongin? Ya nggak bisa bilang apa-apa kan? Ya, jadi Tuhan tahu bagaimana memulainya supaya saya mengakhirinya tetap dengan kerendahan hati bahwa ini benar-benar adalah anugerah Tuhan untuk memberkati orang lain. Ya, itu kesaksian yang pertama. Kesaksian yang kedua, seperti yang saudara tahu, saya kan sekarang mengajar mimpi dan menafsirkan mimpi. Saudara pikir apakah saya pernah berdoa, Tuhan, berikan saya karunia menafsirkan mimpi? Gak pernah kepikiran. Di dunia kekristenan kita kan gak ada yang ngomongin mimpi kan? Jarang kan? Hampir gak ada. Di gereja-gereja saudara pernah dengar hamba Tuhan khotbah tentang mimpi? Gak ada kan? Jadi itu bukan sesuatu yang masuk dalam pikiran saya, bukan sesuatu yang ada di dalam hati saya. Itu tiba-tiba aja. Saya terus bermimpi, 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 sampai saya nggak enak nanya sama teman. Saya tanya Roh Kudus, saya belajar sendiri sama Roh Kudus. Cuma saya Roh Kudus, saya Roh Kudus, saya Roh Kudus. Sampai ada orang yang nanya mimpi. Saya bilang, saya pulang dulu ya. Dan teman saya pulang dulu ya. Saya tanya sama Roh Kudus, mimpinya artinya apa? Saya udah dapet, saya bilang, nih. Terus dia kasihin suaminya. Dan suaminya bilang benar. Lalu ada lagi yang nanya, mimpi. Mereka cuma iseng, bukan karena saya bermimpi dan mereka tahu saya menafsirkan mimpi. Saya belum menafsirkan mimpi orang, saya baru menafsirkan mimpi saya sendiri. Jadi tuh kayak magnet gitu, tiba-tiba ada orang gitu. Kayaknya Roh Kudus tuh kasih, nih latihan menafsirkan gitu. Tiba-tiba ada orang yang cerita, mimpi ini. Saya bilang, saya pulang dulu ya. Saya tanya sama Roh Kudus. Tiap kali saya begitu, saya pulang dulu, saya tanya dulu sama Roh Kudus. Saya kasih benar, saya kasih benar. Mulai banyak kebanyak sebelum di Indonesia, ya, dari luar negeri lebih banyak, ya, yang nanya, dari Israel, dari Kanada, dari Amerika, dari Afrika, dari mana-mana mulai banyak nanya mimpi, ya. Saya udah ngajar mimpi. Apa yang membuat saya menjadi menseriusi ini dan menganggap oke, Tuhan, ini adalah panggilan Tuhan dalam hidup saya, ya. Karena ini bukan panggilan, bukan tujuan hidup saya nggak pernah mau begitu kan. Karena ada beberapa mimpi yang saya tafsirkan itu memerdekakan hidup orang. Oh, saya nggak pernah lupa ini. Orang ini, ya saya ceritakan, saya pernah cerita di dalam pengajaran mimpi ya, tapi saya cerita pendek. Orang ini di India, ya waktu itu saya di India. Orang ini banyak antrian yang minta ya. Saya tafsirkan mimpinya. Saya di India 1 bulan, lalu dia message saya lewat messenger. Dia bilang dia mau berterima kasih sekali sama saya karena saya menafsirkan mimpinya dan membebaskan dia dari ketakutan 2 tahun. Karena selama 2 tahun dia tidak mengerti arti mimpinya, dia menafsirkan sendiri. Karena dianggap mimpinya artinya jelek.
Sehingga dia penuh dengan ketakutan, dia dan anaknya. 2 tahun. Sampai dia mendengar apa yang saya katakan. Itu merubah saya. Itu memberkati dia. Tapi itu merubah saya. Merubah hati saya. Dan ada lagi mimpi yang lain yang itu membuat saya merubah saya. Memberkati orang, tapi saya yang berubah. Saya berubahnya gini. Tuhan, oke lah. Saya bilang gitu sama Tuhan. Kan tadi yang pertama, poin nomor 1, saya bilang, kita harus bilang ya sama Tuhan ya. Saya bilang, oke Tuhan, ya deh. Kalau emang Tuhan mau kasih ini sama saya, ya saya mau deh. Kalau Tuhan mau kasih saya karunia ini untuk bisa mengerti mimpi orang lain, ya saya mau deh. Karena saya melihat apa? Orang lain diberkati, orang lain dimerdekakan, orang lain dibebaskan, orang lain diberikan jalan keluar, orang lain dibilang patah semangat putus asa diberikan pengharapan lagi, orang yang jauh dari Tuhan yang nggak kenal Tuhan bisa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamatnya. Jadi saya melihat banyak sekali ini. Karena kan tujuannya karunia itu, panggilan Tuhan dan itu untuk menjangkau orang. Saya lihat itu sampai saya bilang, oke Tuhan, saya mau. Saya mau lebih serius. Makanya saya mendalami lebih serius semua mimpi-mimpi yang dalam Alkitab. Saya belajar sendiri. Lalu bagaimana dengan Dream Kitchen yang YouTube saya itu, ya? Itu juga bukan ide saya. Saya belum segila itu, percayalah, ya. Hidup saya ini banyak masalah dan tantangannya. Mau ngapain naruh diri saya di YouTube di depan semua orang menafsirkan mimpi? Mimpi itu kan sama kayak menerjemahkan. Saya nggak tahu mimpi orang apa. Mimpi kan bisa apa aja kan, ya kan? Gimana kalau saya nggak bisa di depan YouTube? Kan saya nggak bisa bilang saya pulang dulu ke rumah ya doa dulu, nggak bisa kan, ya kan? Jadi itu juga semua Tuhan. Saya tuh gaptek nggak bisa. Keisha tahu, Erni tahu apa-apa saya nanya. Saya nggak bisa. Saya sampai bilang teman saya, sahabat saya ini yang nyuruh saya untuk buka Dream Kitchen. Saya bilang nanti deh dia yang cariin orang ajarin saya. Anak muda ini datang. Saya bilang gini sama anak muda ini. Harus sabar sama saya. Karena saya benar-benar nggak bisa. Saudara tahu saya belajarnya gimana itu setupnya? Saya tulis nomor 1, klik sebelah kanan gambar icon ini. Nomor 2, habis itu begini. Nomor 3, saya belajarnya gitu. Orangnya bilang, Ibu latihan seminggu ya, nanti minggu depan saya datang lagi. Saya belajarnya gitu satu-satu, karena saya nggak bisa. Nggak ngerti. Bener-bener ya. Itu bukan sesuatu yang saya mau. Ya. Dan pertama kali saya menafsirkan mimpi secara langsung itu juga Roh Kudus, bukan maunya saya. Ya, saya melayani di satu negara, berdua dengan teman saya dari Australia. Gantian kita khotbahnya. Ya, ketika dia khotbah, dia memperkenalkan saya. Saya suruh ke depan. Saya bilang saya Lucia dari Indonesia. Tiba-tiba saya ngomong gini, siapa di sini yang ada mimpi gerejanya besar, anak muda semua, yang wah puji-pujiannya wah rame banget ya. Siapa di sini ada mimpi? Nggak ada yang angkat tangan. Ya tentu aja di gereja kan nggak ada yang pernah nanya begitu kan pendeta kan. Siapa di sini yang ada mimpi gitu kan. Lalu teman saya ini bilang yang dari Australia. Lucia mau menafsirkan mimpi kamu. Ya. Oh, baru mereka ngerti. Ada 2 orang yang angkat tangan. Di dalam hati saya, apa ini yang sedang saya lakukan ya? Nggak salah ini. Jadi saya juga bingung nih kenapa saya ngomong begini. Ya, jadi ya begitulah. Lalu orang ini ngomong, mimpinya. Saya tafsirkan anak muda laki. Orang itu sampai matanya berkaca-kaca. Sampai iya bener Bu, saya seperti itu. Setelah selesai kebaktian dia datang nemuin saya dua-dua orang itu sampai bener-bener dijamah Tuhan. Itu pertama kali dalam hidup saya menafsirkan mimpi langsung. Nggak pakai pulang dulu ya ke rumah, saya doa. Ya. Nah teman saya tuh bilang setelah kita kembali ke tempat tinggal kita, ya dia orang Australia. Waktu saya nanya gini, siapa di sini yang ada mimpi? Dia bilang gini, di dalam hati dia bilang sama saya, Lucia must be crazy, Lucia must be crazy. Betul, I must be crazy. Saya pasti gila ini, bener, bener. Sejak itulah, ya Tuhan menaruhkan saya di atas papan surfing itu untuk bisa berdiri di atas firman Tuhannya dan berdiri untuk berani menanggapi panggilan Tuhan, untuk berani terima mimpi orang dan berani untuk mendengar suara Tuhan dan suara Roh Kudus. Kan tadi saya bilang, kita harus peka bekerja sama dengan Roh Kudus. Kita harus berjalan bersampingan, dampingan dengan Roh Kudus untuk belajar berani mengartikan mimpi. Karena nggak mudah, ada resiko. Saya bisa salah. Tentu aja saya orang. Mungkin saya mendengarnya benar,
mengatakannya salah, ya kan? Atau saya dengar salah, jadi ngomong banyak sekali resikonya. Ngapain saya taruh diri saya di depan YouTube? Orang akan bisa mencaci maki saya di sana, ya kan? Jadi saya harus belajar berani berdiri di atas papan seluncur itu dengan kepercayaan di atas firman Tuhan. Untuk apa? Lewatin ombak, ombak kasih menjangkau orang lain. Karena tujuan saya supaya, karena mimpi semua orang bisa mimpi, semua orang dengan kepercayaan apapun mereka bisa mimpi. Ya, dan saya mau orang-orang yang belum kenal Tuhan itu bisa tahu bahwa saya punya Tuhan yang namanya Yesus, yang bisa mengerti arti mimpimu dan mengetahui hatimu dan memberkati kamu lewat mimpi. Udah banyak soalnya orang-orang yang bukan orang percaya datang pada saya ya untuk menanyakan mimpinya. Mereka tahu saya Kristen, mereka tahu saya dasarnya Alkitab. Jadi itu yang saya lakukan ya. Oke. Dan kenapa ada bahasa Inggris dan bahasa Indonesia sekarang di Kitchen? Karena ada orang-orang dari luar negeri minta bahasa Inggris. Ya, dengan bahasa Inggris ala kadarnya lah. Ya, dan banyak yang dari Nigeria, Mauritius Island, Cayman Island, dari negara-negara yang jauh, dari Qatar, dari mana-mana bisa datang untuk menanyakan mimpinya. Ya udah, saya bilang Tuhan, pokoknya saya bilang sama Tuhan, kalau asal jadi berkat buat orang lain, Roh Kudus terus tolong saya. Jangan biarin saya sendirian, saya nggak bisa ini, bener-bener nggak bisa, ya kan? Dan saya bilang Tuhan, kalau waktunya udah Tuhan bilang stop, saya stop. Saya nggak akan memperpanjang. Kalau Tuhan bilang sudah cukup, maksudnya di Dream Kitchen itu YouTube, ya saya berhentilah. Ya, sampai Tuhan bilang, ya, karena saya bilang saya cuma mau taat. Ya, itu yang nomor dua. Jadi kalau saudara mendapat panggilan Tuhan, tujuan ilahi Tuhan, berdirilah di atas firman Tuhan itu. Dan naiklah ke papan surfing saudara, papan seluncurmu. Nggak apa-apa goyang-goyang, saudara akan bisa terus berdiri di atasnya. Ya, sampai tuh engkau menggenapi panggilan Tuhan. Ya, dari yang nggak mungkin, bisa jadi mungkin. Sesuatu yang mungkin nggak masuk dalam pikiranmu. Ya. Yang ketiga begini. Waktu saya umur 19, saya tinggal di Singapura dan Malaysia bersama dengan Teen Challenge. Oke, jadi mereka, saya mau belajar lebih, jadi saya bergabung dengan mereka. Ya, Teen Challenge Malaysia dan tinggal di Singapura 1985 dan 1986. Kalau saya berada di Singapura, saya tinggal di rumah sebuah keluarga orang Indonesia. Ada dua keluarga, satu orang Singapura, satu orang Indonesia. Nah, kalau saya tinggal di rumah orang Indonesia, ini tantenya ini jago painting, Chinese painting. Saya ngelihatnya, wah bagus sekali, gitu ya. Painting-painting yang naturalis, yang bagus gitu, yang benar-benar natural gitu ya, bagus. Saya suka ya. Seperti Basuki Abdullah, Basuki pernah bagus sekali kan gambarannya kan ya. Anaknya Basuki Abdullah dulu saya gurunya. Saya waktu SMA kerja sambilan jadi guru les ya. Jadi anaknya Basuki Abdullah itu saya ngeles, saya Senin sampai Jumat di rumahnya Basuki Abdullah. Jadinya saya tahu suka lihat dia gambar gitu ya. Jadi tapi itu ya bagus. Tapi nggak pernah ada seperti waktu saya lihat Chinese painting ini di rumah si tante ini. Wah, kayaknya ini keren banget gitu ya. Udah, itu tahun 1985-86. Nggak terjadi apa-apa selama bertahun-tahun kemudian. Saya juga nggak pernah kepikiran mau melukis karena saya tahu saya nggak bisa gambar. Gambaran saya sampai hari ini tuh gambaran yang tekad yang gunung gini, tau kan? Gunung yang gini yang ada mataharinya, ada sawahnya, jalan. Nah, itu dia. Itu saya. Jadi saya nggak berseni lah istilahnya ya, nggak ada seni gitu ya, nggak, bukan saya. Oke. Lalu dari 1985-86, lalu tiba-tiba tahun 2013, 2023 tahun yang kemarin, bulan Oktober saya menerjemahkan kan ke Perth. Saya diminta ke Australia menerjemahkan conference. Saya tinggal di rumah orang Malaysia, teman saya, Yvonne namanya. Di kamar saya di rumah itu banyak gambar Chinese painting. Saya tanya, ini siapa yang gambar? Dia bilang dia. Saya bilang, kenapa nggak gambar? Dia udah pensiun. Dia bilang, dia nggak gambar lagi dulu waktu dia muda. Udah. Jadi saya tuh kayak inget lagi. Waktu yang zaman dulu di rumah si tante ini yang di Singapura. Selama puluhan tahun sih nggak pernah inget. Karena itu saya nggak punya ketertarikan untuk itu. Karena saya tahu itu bukan my talent. Ya. Lalu kemudian saya pulang tuh bulan Oktober tahun 2023 dari Perth.
Saya pulang, lalu Instagram feed itu kan apa yang muncul di situ, iklan-iklan yang muncul itu atau gambar yang muncul yang biasa kita lihat. Ya kalau saya yang lihat masak-masak, ya saya nggak demen masak, tapi yang saya lihat masakan-masakan gitu ya. Jadi yang keluar itu masakan ini, masakan itu, terus alam. Ya, karena saya senang nature, karena saya dulunya pendaki gunung, ya, jadi saya senang alam, ya, jadi saya lihatnya itu, ya, itu keluar itu, satu kali, ya, keluar gambar bagaimana belajar Chinese painting. Loh, saya bilang, kenapa bisa ada gambar ini keluar? Saya belum pernah mencari pun belum pernah di Google gitu ya, karena saya nggak mungkin mau belajar, saya nggak bisa gambar ya kan, buang waktu dan buang duit kan. Lalu keluar tuh, saya bilang, saya mulai lihat nih Roh Kudus kayaknya mengarahkan kemana nih gitu ya, kayak connecting dot gitu. Oke deh, saya DM orangnya, saya tanya dia ngajarnya berapa, kelasnya di mana. Dia ngajarnya hari Sabtu dan Minggu. Kelasnya tuh agak jauh dari rumah saya. Nggak terlalu mahal. Ya. Lalu saya bilang, saya nggak bisa kalau Sabtu Minggu. Saya bilang, ya. Saya tanya rumahnya di mana. Saya bilang, rumah saya di Jakarta Barat. Dia bilang, dia rumahnya juga di Jakarta Barat. Nggak jauh dari rumah saya. Saya bilang, boleh nggak kalau belajar hari biasa, jangan Sabtu Minggu. Dia bilang, boleh ke rumah dia. Ya. Bayarnya berapa? Saya bilang, kan cuma saya sendiri kan. Oh, sama aja dengan di kelas. Oh, private sama berame-rame beda sama gitu kan. Lalu saya belum belum okein, saya berdoa dulu, saya tanya sama diri saya sendiri, Lucia mau ngapain kamu belajar Chinese painting? Ya benar juga, mau ngapain ya, mau buat apa gitu ya, karena saya tahu saya nggak bakal bisa gambar ini, yang keluar nanti cuma gambar gunung dan sawah dan matahari kan ya. Apa gunanya, apa ini maunya ya, saya tanya. Lalu kata-kata itu tuh Kudus ngomong gini, prophetic art. Oh, jadi saya dapat ide. Oh, oke. Saya belajar Chinese painting buat prophetic art. Bagus, karena di Battle, di Reading, di Sokobeliti Church ya, Jeff Yuen, Singapura, dan di beberapa gereja yang lain, itu di luar negeri, apa di sini saya nggak tahu, itu udah ada tuh prophetic art ya. Jadi, oh buat prophetic art. Jadi saya bisa memberkati orang, tujuannya kan selalu panggilan tujuan Tuhan memberkati orang kan. Jadi saya bisa memberkati orang dengan kata-kata encouragement, kata-kata yang memberkati, nubuatan buat orang lain lewat lukisan. Oh, oke, saya bilang masuk akal, good idea. Saya bilang gitu kan. Saya hubungin deh tuh orang. Oke deh, saya belajar. Nah, saya belajarnya itu pada hari J-Hope, ya, Pak David sama Keisha mengundang saya untuk datang di Arise. Tanggal yang sama, 4 November. Makanya saya nggak bisa datang di Arise. Karena pada hari itu, 4 November, saya belajar sama tuh guru. Belajar dari Pak siang sampai sore. Lama banget udah belajar. Jadi saya rasa saya bayar, yang bayar nggak mahal itu untung lah. Saya belajar. Saya udah bilang sama Tuhan, gini, Tuhan, saya bukan mau jadi professional painter. Bukan. Karena saya tahu saya kagak bisa. Saya bukan mau itu. Jadi dua, bukan buat cari duit. Saya tahu. Karena siapa yang mau beli gambaran saya? Ya, karena saya tahu kemampuan saya. Enggak, udah pasti enggak. Ya. Jadi saya bilang yang saya mau belajar adalah tekniknya. Bagaimana tekniknya Chinese painting ini? Pegang kuasnya gimana? Stroke-nya gimana? Tekanannya gimana? Apa yang itu yang saya mau belajarin? Tekniknya saya bilang, ya. Sisanya urusan Tuhan. Oke, saya datang deh belajar. Pulang gurunya cuma ngomong gini, latihan tiap hari. Ya, latihan stroke-nya, latihan tiap hari. Nggak usah lama-lama, 15 menit sehari aja. Dari tanggal 4 November sampai sekarang, saya nggak belajar setiap hari. Karena ada hari, terutama kemarin Desember, atau kemudian saya pergi ke Chiang Mai hampir 3 minggu kan, kemudian pelayanan. Kemudian Natal, libur ini banyak, jadi banyak nggak latihannya lah. Ya, bisa lebih dari sebulan tuh, dari 4 November sampai sekarang. Setiap kali saya mau mulai melukis, saya berdoa sama seperti ayat yang saya kasih. Roh Kudus berikan kepada saya roh Allah, roh pengertian, hikmat, pengurapan, seperti engkau berikan kepada Besalel dan Ahaliab. Kasih saya itu biar bisa bikin ini, bikin kau, mereka bikin macam-macam peralatan supaya saya bisa. Udah. Lalu kemudian sekarang saya berikan contohnya, gambar nanti dulu nih pelan-pelan. Nanti kalau saudara lihat apa yang udah saya agak lukis, ya, kalau saudara mau ketawa, saudara boleh ketawa, enggak apa-apa, ya. Karena saya bukan tujuannya untuk melukis dengan sempurna, bukan. Saya mau memberkati orang. Jadi kalau saudara bilang ini jelek, saudara mau ketawa, enggak masalah, enggak problem buat saya. Saya nggak akan tersinggung.
Karena saya tahu kemampuan saya memang nggak bisa, ya nggak? Kalau saya jago melukis, saudara ketawain, saya bisa tersinggung. Tapi saya enggak. Jadi enggak problem, ya. Kita lihat gambar yang pertama. Ini dalam waktu dari 4 November sampai sekarang ya, kira-kira cuma beberapa eh, bulan lah ya. Ya, ini gambarnya ya. Kemudian eh, kita lihat lagi yang gambar berikutnya. Oke, ya. Lalu saya kasih lihat gambar bambu yang hijau itu, ya. Pohon bambu yang hijau itu waktu saya mau melukis, saya berdoa kan seperti biasa. Roh yang engkau berikan pada Bezalel dan Aholia. Oke. Tuhan tuh kasih impresi sama saya. Gambar bagaimana kesatuan dan kerukunan mendatangkan berkat. Oh, bagaimana ya? Saya kan bukan pelukis. Bagaimana kalimat bisa dijadiin gambar? Ah, itu saya pusing. Ya, saya sih bisa dengar benar dari Tuhan, tapi menjadikannya gambar kan saya nggak bisa. Gimana? Saya bilang bagaimana gambarnya ya? Kesatuan, persatuan yang kuat itu seperti saya tulis itu Mazmur 133 ayat 1 sampai 3 bisa mendatangkan berkat dari atas sampai ke bawah. Gambarnya gimana Tuhan? Ya itu jadinya itu ya, gambar pohon bambu yang beramai-ramai itu ya. Oke, yang berikutnya. Oke, ya. Ini juga sama ya. Ini untuk saya sih mujizat lah kalau bisa jadi gambar bukan gunung dan sawah ya. Berikutnya lagi. Ya. Nah, gambar yang biru itu yang bunga itu pagi-pagi saya masih ingat jam 10. Saya belum mempersiapkan gambar, mau menggambar enggak. Roh Kudus tuh ngomong gini, kasih ingat saya seorang hamba Tuhan, seorang pendeta di Australia ya. Kasih tahu dia bahwa dia itu mendapat banyak prophetic word, prophecy dari Tuhan. Tapi tidak semua, belum semuanya itu tergenapi. Itu sedang menuju ke arah sana. Bagaimana coba saudara? Gampangan saya ngomong kan? Gampangan saya telepon dia dong. Ngomong daripada gambar kan? Ya enggak? Bagaimana caranya menyampaikan itu? Lalu Tuhan bilang dia banyak menerima profesi, prophetic ya. Oke, Roh Kudus ngomong gini. Prophetic itu simbolnya adalah warna biru. Oke, saya bilang, oke, baik, saya akan mulai dengan warna biru. Ya, warna biru. Lalu dia bilang, profesi yang dia terima itu belum semuanya tergenapi, sedang akan menuju tergenapi. Oh, jadi kayak kayak satu bunga lagi ya, kali baru berkembang ya. Oke lah, baik, saya gambar bunga. Ya, saya gambar 7 bunganya, ada 7. Kenapa 7? Karena 7 adalah angka perfectnya Tuhan. 7. Oke. Lalu kemudian eh, kalau apapun yang tergenapi profesi itu dalam hidup dia tujuannya apa? Untuk kemuliaan Tuhan. Kemuliaan Tuhan simbolnya kuning. Saya gambarlah kuning, warna kuning. Ya. Lalu ada merah-merahnya apa? Anak api Roh Kudus akan terus menyala dalam hidupnya untuk terus nggak give up untuk semua prophetic word. Jadilah gambar itu. Kayak gitu. Nah, gambar yang sebelahnya. Ini lebih rumit lagi untuk saya. Waktu saya mau gambar, Roh Kudus cuma ngomong competition. Aduh, gambar orang saya nggak bisa, udah pasti. Gambar orang kan cuma kayak jadi gini, bundar, gini, 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 orang. Udah deh, gitu ya, yang kayak orang batangan itu kan. Kan bisa, saya gambar orang gimana? Competition. Saya berdiri lama, pegang kuas saya, Roh Kudus competition gimana? Ini modelnya. Oke lah, saya gambar itulah 3 batang pohon bambu. Kompetisi itu ada yang besar, ada yang kecil, ada yang sedang, ya. Tapi di tengah-tengah kompetisi atau persaingan di dalam hidup kita, kalau kita melekat pada Tuhan, itu bisa menghasilkan sesuatu yang indah lah, kira-kira gitu. Jadilah seperti itu, ya. Kan itu yang berbunga itu yang di tengah, ya. Oke, berikutnya. Oke, ini juga sama, ya. Yang gambar ini kan pohon anggur, ya. Yang gambar bambu itu Tuhan kasih ngomong sama saya gini, ayatnya makanya saya tulis. Buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya. Bagaimana mau gambarnya buluh yang patah terkulai tidak akan diputuskannya? Saya juga kagak ngerti, ya nggak? Jadilah akhirnya saya bilang, oke lah,
saya gambar itu. Ya, artinya walaupun uh, kita patah sampai hitam, ya semuanya udah hitam, udah nggak ada harapan, putus segala macam. Tapi di dalam Tuhan itu selalu ada tunas baru yang tumbuh. Di dalam Tuhan itu akan ada selalu pengharapan, akan ada selalu yang baru. Tuhan tidak akan memutuskan sekalipun kita sudah lemah, lesu, dan berbeban berat. Udah bisa ya nih gambarnya? Oke, ada gambar yang lain ya, tapi belum saya minta tolong Keisha scan, belum saya print ya. Coba dikasih lihat gambar yang mana aja boleh, yang terakhir juga, yang mana aja boleh. Saya mau kasih lihat satu hal. Sudah mau kelar nih. Yang mana aja boleh, nggak masalah. Oke. Nah, di setiap gambar itu kan ada stempelnya kan? Ada stempel kerajaan kan? Saudara perhatikan kan? Ya. Stempel itu adalah nama saya. Nah, saya kan tanya dong sama gurunya. Bikin stempelnya tuh di mana? Dia kasih tahu. Oke, saya hubungin orangnya kan. Saya bilang nama saya Lucia, bikinin stempelnya. Orangnya nanya gini, Ibu ada punya nama Cinanya nggak? Ada, saya bilang. Saya tulis dong namanya, nama Cina pakai huruf ABCD gitu kan, saya tulis. Ibu ada Hansinya nggak? Dia tanya. Waduh, nama Hansinya gimana nulisnya? Saya nggak tahu. Saya bilang nanti saya cari dulu. Saudara, Tuhan itu tidak pernah salah dalam hidup kita. Apapun dalam hidup kita. Kan saya bilang saya connecting dot. Ya. Connecting dot mulai dari yang saya di Singapura 1985-86, tahun 2023, lalu sampai 2023 saya belajar satu kali doang ya, saya belajar, saya nggak belajar berkali-kali, satu dari kolong, karena saya mau belajar tekniknya ya. Mundur ke 50 tahun sebelumnya. Saudara tahu nggak? Dia nggak bisa bikin stempel itu kalau nggak ada tulisan Cinanya, nama Cina. Saudara tahu nggak? Waktu saya lahir, saya diberi nama Cina, nama Chinese. Akte lahir saya, nama Cina. Tahun 1970, ketika harus semua ganti nama, barulah saya diganti dengan nama Indonesia. Jadi Tuhan tuh tahu 50 tahun yang lalu ke belakang, bahwa nanti tahun 2023 akhir, saya butuh itu buat stempel nama Cinanya. Kalau enggak, nggak bisa itu nama Cina itu. Tuhan itu luar biasa ya, sangat luar biasa. Saya dulu berpikir, kenapa sih saya harus lahir pakai nama Cina, orang lain langsung nama Indonesia. Tapi saya tahu sekarang, itu butuh orangnya nanya, Ibu punya nggak namanya? Tulisannya bagaimana? Punya, saya bilang. Tuhan luar biasa. Hari ini saya mau menyemangati semua saudara. Apapun panggilan tujuan hidupmu di dalam hidupmu, sekalipun engkau pikir itu apa ya, hal-hal yang baru, ini nggak tergantung usia, karena ini baru terjadi 2 bulan yang terakhir. Kalau Roh Kudus tahu-tahu lintaskan sesuatu atau masukkan sesuatu dalam hati dan pikiranmu, lebih lagi dalamin. Coba naiklah di atas papan seluncur itu, berdirilah di atasnya, dan meluncur bersama-sama dengan Tuhan, menjangkau orang-orang lain di sekitar saudara. Bersama dia, saudara pasti bisa. Saudara pasti bisa. Ya, ada lainnya lagi yang mau saya katakan, tapi itu sudah lebih daripada cukup. Tuhan memberkati saudara. Saya harap saudara diberkati. Dan saudara maju ya, gali lagi ya. Mulai lakukan yang baru. Mulai apa. Bikin apa kek yang saya nggak tahu. Ya, apa aja. Mulai lakukan. Ya, jangan berhenti pada usia saudara. Ya, Tuhan akan memampukan saudara. Amin. Tuhan memberkati.